Melihat kitab suci itu adalah kitab sastra, kitab naratif, kitab sejarah, dan juga ada beberapa wejangan-wejangan atau pesan-pesan moral. Jadi membaca kitab suci bukan hanya berbicara tentang Tuhan yang berfirman, tetapi bagaimana kejadian atau narasi kehidupan manusia, bagaimana Tuhan memilih kelemahan-kelemahan manusia, bagaimana Tuhan melihat bahwa kelemahan-kelemahan manusia itu memperoleh belas kasihan di hadapannya, bagaimana Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya, bahkan yang tidak menguntungkan manusia sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Begitulah cara Kristen melihat kitab suci Perjanjian Lama itu. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi Bunda Rama. Bunda Rama, silakan tanggapi. Bunda, Rehat. jadi azan. Oh, Pak Anggon silakan ditanggapin atau Oke ya. Kalau saya melihatnya tadi itu lebih kepada khotbah gereja ya Pak ya. Oh, Pak Anggon doubling dia. Neplos juga ini ya, terlalu panjang kita pun menanggapinya. Karena gini, apa yang Anda sampaikan itu tidak secara realita, karena Anda tidak taat dengan hukum-hukum Taurat, Pak. Kalian mengimani bahwa Yesus mati terkutuk sehingga Anda sudah ditebus. Coba kita baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi kalian itu sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat, karena Paulus berkata hukum Taurat itu adalah terkutuk. Jadi Yesus itu mengambil kutukan itu, membebaskan Anda dari hukum-hukum Taurat. Makanya orang-orang Kristen itu sekarang ya sesuai dengan ajaran Paulus tidak bersunat, bebas makan babi, bebas makan minuman alkohol. Itu ya. Sehingga kalau Anda tadi narasinya kami taat ini hukum, enggak. Karena kalian sudah ditebus ya. Izin ya, silakan lanjut dulu Bang Neplos. Aku tempatku azan. Siap. Sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya gini, kalau saya sekarang sih hanya dua ya. Hanya dua pernyataan yang harus dipegang secara teguh ya. Pertama, hanya Yesus yang paling mengetahui siapa dirinya. Itu dulu ya. Itu dulu. Yang pertama, hanya Yesus yang paling mengetahui siapa dirinya. Yang kedua, hanya orang-orang yang mengikuti Yesus, hidup sejaman dengan Yesus, yang paling mengenal Yesus. Itu dulu. Pertama, yang paling mengetahui Yesus adalah Yesus itu sendiri. Yang kedua, yang paling mengenal Yesus adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus. Itu dulu ya. Itu. Dari kedua hal ini, satu, Yesus tidak pernah mengucapkan bahwa dirinya adalah Allah, dirinya adalah Bapa, atau dirinya adalah Sang Pencipta. Terlepas kalau soal pembahasan etimologi Tuhan diserap dari bahasa Melayu atau bahasa Sanskrit, itu urusan receh. Tetapi yang pasti kita sudah sepakat bahwa Tuhan yang kita maksud hari ini adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang paling berkuasa. Kan begitu. Yang kedua, dari pengenalan, tidak ada orang-orang yang paling mengenal Yesus yang menyembah Yesus. Selesai udah. Selesai. Dua hal itu aja udah cukup. Iya, oke Bang. Terima kasih. Jadi pernyataan Abang Neplos ya tentang Yesus tidak pernah sekalipun. Jadi pendekatannya adalah pendekatan originalitas ajaran, karena tidak ada yang bisa mengenal selain mereka yang hidup sejaman dengan Dia. Di dalam gereja kami mengenal apa yang disebut dengan suksesi apostolik, Bang. Jadi apa yang diajarkan secara temurun itu tentulah berasal dari sumber yang sama, sumber yang satu. Para apostolik harus bisa dibenarkan apa yang menjadi liturgi atau apa yang menjadi dasar keimanan secara turun-temurun jika ada catatan-catatan mengenai orang-orang yang paling kenal dengan Yesus, yaitu 12 muridnya yang pernah menyembah Yesus. Baru dibenarkan itu warisan para apostolik. Tapi kalau nggak ada dasarnya gimana? Ini bukan dasar Alkitab ya. Kalau Alkitab itu jelas yang punya hak, yang punya ketentuan, yang punya
yang punya kuasa dalam memaknainya, ya oke, kalian, itu kalian, jelas itu. Tetapi kan kita hari ini bukan hanya berangkat dari klaim otoritas tertentu, gak bisa kayak begitu. Kita punya fungsi kognitif loh sebagai manusia. Kita berhak mempertanyakan itu. Nah sekarang hari ini yang menjadi pertanyaan adalah bukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, karena itu otoritasnya kalian. Pasti kalian bisa mengartikan, memaknai, menafsirkan apapun yang ada di dalam Alkitab. Tetapi yang menjadi pertanyaan hari ini adalah sederhana, dari 12 murid Yesus ada nggak yang menyembah Yesus? Selesai. Itu doang. Saya boleh menambahkan, saya Kristen, izin. Ya, silakan. Bang FM Ya, lanjut. baik. Ya, terima kasih. Terkait dengan pernyataan bahwa Yesus tidak ada sedikit pun, atau di ayat manapun kita cari bahwa Yesus tidak menyebut dirinya adalah Tuhan, dan akibatnya itu sehingga tidak ada murid-murid yang menyembah dia. Nah, saya akan jawab tentang masalah Yesus menyebutkan dirinya Tuhan. Memang betul, kalau kita lihat di dalam Alkitab memang tidak ada. Saya juga akui itu secara bahasa Indonesia, memang kita gak akan bisa temukan itu. Saya setuju dengan itu, tapi yang mau saya bawa kita adalah untuk melihat tentang apa pentingnya dari pengakuan. Misalnya begini, dari tadi ketika Abang Neflos ini berbicara, dari tadi Abang Neflos ini nggak mengakui bahwa dia itu manusia. Apakah Abang Neflos bukan manusia? Kan logikanya seperti itu kira-kira. Sama halnya juga dengan Yesus. Ketika Yesus tidak ada pengakuan dari mulutnya bahwa dia bukan Allah, apakah lantas dia bukan Allah? Kan tidak seperti itu, seperti contoh yang tadi saya kembalikan kepada kita. Saya nggak perlu menyebutkan saya manusia, karena dilihat dari ciri-cirinya sudah pasti saya manusia. Ya, jadi seperti itu. Boleh. Ya, silakan. Argumentasi itu boleh saya terima ya. Saya terima. Coba dicukupkan dulu ya. Baik. Disebabkan karena Neflos tidak pernah mengklaim bahwa dirinya manusia, lantas apakah Neflos itu bukan manusia? Kan begitu. Sebaliknya, disebabkan karena Yesus tidak pernah mengklaim secara eksplisit, secara konkret, secara gamblang bahwa dia adalah Tuhan, lantas apakah dia bukan Tuhan? Kan begitu. Konsekuensi logisnya sederhana. Lalu ketika Neflos tidak pernah mengklaim dirinya hewan, apakah Neflos hewan? Atau apakah Neflos sudah pasti bukan hewan? Nah ini kan jadinya apa saya bilang ya, ini konsepsi yang sebenarnya saya bilang kalau dalam diskursus akademik nggak diterima, tertolak begitu. Itu perumpamaan yang gagal. Nah kalaupun ingin coba masuk kepada taraf kemungkinan, probability namanya, apakah dimungkinkan Yesus itu Tuhan? Maka jawaban satu-satunya ketika kita tidak temukan bahwa Yesus sendiri tidak pernah berkata bahwa dirinya Tuhan, jalan apa lagi yang harus kita tempuh? Kita melihat apa saja yang terjadi di dalam diri Yesus. Syarat Tuhan ya, ada syaratnya untuk menjadi Tuhan. Itu dulu ya. Ada syarat, apakah Yesus memenuhi syarat itu sebagai Tuhan? Syarat Tuhan itu kita ketahui bahwa dia berkuasa. Catat ya. Nah, pasti teman-teman Kristen mengatakan begini, Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Tunggu dulu. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan kuasa. Diberikan, Tuhan itu tidak perlu diberikan kuasa. Catat itu dulu. Tuhan ternyata tidak perlu diberikan kuasa, tetapi Tuhan itu memberikan kuasa. Kan gitu. Nah, Yesus masih diberikan kuasa. Satu, yang kedua, kita lihat lagi dari sisi beberapa fenomena yang ada di dalam diri Yesus. Tuhan itu haruslah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Something from nothing. Nothing to something. Ada tidak? Nggak ada. Maka secara tidak langsung tuntutan semiotiknya mengidentifikasi sesuatu berdasarkan ciri-ciri dan tanda-tanda, karena Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan itu menjadi fakta bahwa Yesus bukan Tuhan berdasarkan pendekatan fenomena yang ada di dalam diri Yesus. Yang tadi itu syarat-syarat ketuhanan tidak dia penuhi. Selesai. Iya, kalau kita berbicara tentang Yesus, ya pasti akan argumentasinya seperti dengan yang Abang nyatakan. Saya setuju, karena kita berbicara Yesus itu artinya
firman yang sudah mengambil rupa sebagai manusia, dan dalam keadaan manusia itu dia yang adalah Allah. Filipi menuliskan dia adalah Allah yang bukan mengosongkan sih, Itu alasan Bang Aem, itu alasan, dan alasan itu saya lagi klise. jelasin dulu. Itu klise Iya, saya lagi sekali. jelasin dulu. Kita hari ini mau melihat apakah Yesus memenuhi syarat sebagai Tuhan atau tidak, gitu dulu lah. Iya, kan begini. Kita kan lagi berbicara Yesus ya. Makanya saya mau membicarakan begini. Yesus itu, kalau kita hanya lihat dia sebagai yang sudah menjadi manusia, kita memang akan bilang dia manusia. Karena itu betul dia menyatakan dirinya anak manusia. Dia adalah anak. Thank you very much. Karena itulah firman yang sudah mengambil rupa sebagai manusia. Jadi ketika teman-teman bilang dia nabi, dia manusia, iya saya setuju. Karena dia adalah firman yang sudah mengambil rupa sebagai manusia. Jadi kalau kita berbicara Yesus, memang kita akan banyak berbicara tentang kemanusiaannya. Tapi ingat juga ada keilahian yang ada pada dia. Gak bisa kita melihat dia sebagai 100% manusia gitu. Ada keilahian di dalam dirinya ya. Baik, di dalam diri Musa ada keilahian nggak? Di dalam siapa? Diri Musa, Moses. Di dalam Musa 100% manusia. Titik. Ada keilahian nggak yang saya tanya, bukan kumulatifnya. Enggak. Ini saya lagi berbicara. Saya nanya, di dalam diri Moses ada keilahian nggak? Sangkutannya dengan keilahian yang di Yesus apa? Bukan, saya nggak bicara Yesus, saya bicara Moses. Di dalam diri Moses ada keilahian nggak? Itu yang saya tanya. Nggak ada. Nggak ada. Dia adalah manusia. Nggak ada ya? Iya. Lalu bagaimana dia bisa membelah lautan? Dia membelah lautan atas perintah siapa? Yesus juga berkata demikian. Aku diberikan kuasa. Oh, saya juga begitu, diberikan kuasa. Gimana sih? Iya betul. Maksudnya dia Ya kembali sudah. lagi. Moses atas perintah siapa? Yesus atas perintah siapa? Lalu bagaimana Yesus dengan atas Yohanes? perintah siapa? Jawab dulu. Moses atas perintah Bapa. Oke. Atas perintah Oke. YHWH. Yesus atas perintah siapa? Atas perintah siapa dalam melakukan apa dulu nih? Iya, dalam melakukan segala sesuatu atas perintah siapa? Oke, atas perintah Bapa. Ya sudah, apa bedanya? Ada bedanya. Ada Ya bedanya. udahlah yang lain lah. Oke. Neplos, halo. Baik, Yuk, Bismillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit Kang Neplas, izin host. silakan. Iya. Tertarik ya, boleh ya Pak M juga tadi Pak Grace ya. Saya Pak Grace masih ada standby. Mungkin saya mau komentari Pak Grace dulu tadi, yang barusan insya Allah lah Kang Neplas sudah begitu mampu ya mengkantor apa pernyataan Anda. Yang saya senang dengan pernyataan Pak Grace tadi, Pak Grace. Ketika Bapak begitu panjang lebarnya menjelaskan, tentunya kami harus memahami ya ke arah sana, ke arah yang Bapak harapkan. Tetapi tentunya kita kan bisa melihat realitanya, Pak, gitu ya. Atau mungkin saya lebih cenderung apa bisa Tuhan itu tidak konsisten gitu, ya. Kitab yang udah dikatakan ditulis oleh orang kepercayaannya, orang pilihannya itu kemudian dirubah oleh dirinya gitu. Kok kami agak-agak keberatan dengan cara-cara begitu gitu kan? Kecuali kalau Taurat itu bukan dari Tuhan. Kecuali Tuhan yang katakanlah menjelma menjadi Tuhan ini atau menjadi manusia ini bukanlah dia yang telah menciptakan Taurat gitu. Nah, ketika Bapak mengatakan seperti yang Bapak bilang tadi, yang kemudian Taurat sendiri katakanlah terlalu berat ya bagi manusia, artinya Tuhan tidak berperhitungan gitu kan? Gitu. Itu yang Bapak harus lihat. Jadi ketika manusia datang sebagai wujud Tuhan, kemudian dia mendelet atau mengganti ketetapan dia, itu pertanyaan. Yang kedua adalah Bapak lihat setelah baginda atau Tuhan Anda itu mangkat atau kembali ke langit ya. Kalau saya ikutin narasi kalian nih, kenapa pada waktu ada sesama manusia yang ngaku juga datang dari Tuhan, ya nabi Tuhan atau rasul Tuhan, justru dia mampu mengejawantahkan hukum Tuhan. Yang di tengah jalan dulu katakan nggak batal atau nggak berlaku gitu kan, dengan alasan bla bla segala macam, atau kalimat kalian sih bagus kalimatnya yang menggenapi. Tetapi kalimat menggenapi justru kalau kami mengenapi itu justru menghilangkan. Nah, yang saya tekankan adalah ketika datang seorang nabi baru gitu kan, rasul baru, dan ini kembali lagi dia mengaku nabi atas dasar perintah dari Tuhannya. Ya. Dan realitanya atau yang harus kita lihat adalah dia telah mampu melaksanakan kembali Taurat yang sebelumnya dikatakan batal oleh kalian.
Kalau kalian, emang kami ini orang Islam tidak berkait langsung dengan Taurat ya. Di kitab kami udah cukup itu. Walaupun di kitab dituliskan bahwa kami harus mengimani itu kan, musodiko lima baina yadai. Kami membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kami membenarkan itu. Tetapi tidak jadikan rujukan dalam artian berangkat dari ini akhirnya kami enggak. Nabi kami justru berangkat melaksanakan hukum Islam itu, hukum Tuhan itu, ya Quran saja. Yang tegasnya mungkin gini Pak. Nabi kami telah mampu melaksanakan hukum-hukum yang ada di kitab Anda dan ini di kitab Quran ada tertulis gitu. Artinya di sini apapun yang Bapak bawa bisa dikatakan batal demi hukum gitu kan. Karena setelah itu ada manusia yang mampu melaksanakan hukum Tuhan, yang zina dirajam, mencuri potong tangan, hukum kisos segala macam, jilbab diwajibkan segala macam. Nah, ini udah menjadi penjawaban. Dia yang datang itu bukan sosok manusia yang diada atau mengada-ngada, tidak, tapi benar-benar sosok utusan Tuhan yang mampu melaksanakan apa yang Musa laksanakan. Nabi kami identik dengan Musa kan gitu. Kalau kita mau jujur, kecuali kalian menganggap bahwa Nabi kami adalah bohong, dusta, atau hanya sebatas sesuatu yang diada-adakan. Dikit Pangun. Nggak ada sebenarnya gitu. Itu dulu mungkin. Makasih. Lanjut teman-teman. Dikit Pangun ya. Ini untuk Pak Gras. Pak Gras begini Pak Gras. Dikit ya. Yesus datang untuk menggenapi. Saya coba bertanya dengan menggunakan analogi ya. Pola hidup sehat itu 4 sehat 5 sempurna. Catat ya. Nasi, lauk, sayur, buah, yang kelima susu. Catat ya. Manusia yang sehat harus menjalani pola hidup sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Seandainya ada manusia yang hanya 5 saja, susu saja, kira-kira dia memenuhi syarat nggak sebagai sempurna? Tanpa ada nasi, tanpa ada lauk, tanpa ada sayur, tanpa ada buah, cuman susu aja. Kira-kira dia sah tidak menjalani pola hidup sehat? Coba, ini istilah menggenapi ya. Seolah-olah hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Iya, ini coba analogi sederhana. Iya, baik. Terima kasih Bang. Bang Neplos, terima kasih. Ini sangat logis ya. Abang tadi beberapa kali menggunakan pendekatan silogisme sebenarnya, dan itu sangat masuk dalam logika. Pertama saya harus menjelaskan bahwa kalau prasyarat-prasyarat yang abang ajukan untuk menyatakan sesuatu itu memenuhi kriteria untuk menyandang sesuatu, misalnya gini, bagaimana sih prasyarat untuk menjadi seorang yang disebut Tuhan? Atau bagaimana dia yang disebut Tuhan? Prasyarat apa? Ya, kita harus dalam kekristenan nggak hanya mengenal prasyarat itu saja, Bang. Kami juga melihat bahwa dia dinubuatkan sebagai hamba yang menderita. Sebelum ke sana dia sudah memenuhi prasyarat itu atau belum? Sebentar, langsung aja. Sebentar. To the point aja langsung, to the point. Memenuhi, Bang, memenuhi. Ya. Coba dua kriteria tadi. Saya butuh penjelasan Bang kalau gini, karena saya nggak seperti anak TK yang kalau kita berdiskusi pada ranah-ranah yang justru Bang Gras kalau terlalu menjelaskan terlalu detail, maka itu seperti anak TK, dieja lagi berarti. Kita hari ini bukan untuk mengeja loh. Kita sudah paham arah diskusinya kemana. Ya. Cuman kan kita juga bukan kanak-kanak, kita sudah dewasa. Kita paham muara narasi itu apa, kemana begitu ya. Jadi prasyarat tadi sudah dipenuhi atau belum? Coba contohnya, prasyarat yang sudah dipenuhi apa? Abang pilih dulu prasyarat apa yang perlu dipenuhi, lantas saya jelaskan. Baik, pertama punya kuasa tanpa diberikan, yang kedua menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Silakan. Nggak terpenuhi tuh kalau itu. Kuasa, gini ya, saya jawab Bang ya. Kuasa, ya saya jawab dulu bentar. Kuasa tanpa diberikan. Pada suatu hari ketika dia sedang berngajar di Bait Allah, tiba-tiba ada sekelompok orang yang sedang menurunkan orang lumpuh melalui sebuah tilam dengan menjebol atap rumah itu. Lalu terjadilah perselisihan percakapan karena Tuhan Yesus mengatakan dosamu, sebelum dia menyembuhkan dia mengatakan dosamu telah diampuni. Nah, lantas orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang berada di situ menjadi dongkol, jengkel sekaligus marah sebenarnya, kemarahan luar biasa.
Karena Tuhan Yesus mengakui. Sekarang saya tahu ini bakal lama penjelasan ini. Saya hanya mempreteli kata demi kata yang keluar Iya. dari Bang Gras. Tadi katanya dosamu telah diampuni. Simpel pertanyaan saya. Setiap kata bakal saya preteli. Iya. Yang mengampuni itu Bapa atau Yesus? Tuhan Yesus. Yang mengampuni Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. bukan Bapa. Bukan. Mana datanya? Di situ dikatakan ku ampuni atau diampuni. Dosamu sudah diampuni. Diampuni dengan ku ampuni berbeda. Dia menggunakan kalimat pasif untuk menyatakan dirinya. Tidak ada di situ tidak ada di situ kemungkinan bahwa itu merujuk kepada dirinya. Tidak ada, Gini, karena diampuni abang di situ. baca lanjutkan bang. Coba silakanlah bacalah. Di situ Kok saya yang baca. Dia lanjutkan seperti ini. Saya tidak baca kitabnya, tapi saya agak sedikit hafal narasi ceritanya. Selanjutnya itu Jadi perkataan orang Romawi, Bang. Iya. Ya, jadi dia katakan begini. Yang manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau angkatlah tilammu dan berdirilah? Iya kan? Nah, supaya kamu Gampang percaya banget bahwa saya anak bilang itu dia sama mengatakan gini. gampang banget Supaya saya kamu bilang percaya, itu. supaya kamu percaya bahwa anak manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, maka aku berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini kan sebuah Bunda Rahma sudah memaafkan Bang Gras. Lalu saya Ya. sampaikan, Bang Gras, kesalahanmu sudah dimaafkan. Itu kira-kira saya yang memaafkan atau Bunda Rahma? abang nggak Saya baca bantu Bang. nih, Nggak saya baca bantu bahwa anak permudah. manusia- Loh, gimana Bang ini? Gres, Bingung saya saya. bantu ayatnya nih. Saya bantu. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni Bukan itu, kamu Bang. juga. Ini Loh, yang dialognya- mengampuni dosa itu siapa? Kan tadi pertanyaannya itu. bukan itu Bang Alif. Lah iya, Bapak di surga yang mengampuni. Yesus cuma bilang dosamu telah Yang tadi diampuni. saya angkat itu tentang penyembuhan di sebuah rumah ibadat. Coba abang baca. Saya tunggu saya cari dulu ya. Nah, kemudian yang kedua bang, abang menunjukkan prasyarat yang kedua yaitu apa tadi itu ya? Pertama kuasa. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kemudian creation from nihilism dari dari Kan belum ketiadaan. selesai Pak itu jawaban yang pertama itu. Lalu pindah ke kedua Pak. Bagaimana? Ya, Jadi gini. sedikit Pak, sedikit ya. Ketika ada seorang berkata, ajarilah kami berdoa, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi Yesus mengajari cara kalian berdoa ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan dan secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Ya, jadi kita bisa mengampuni oleh saudara-saudara kita yang dia pernah bersalah kepada kita, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Makanya tadi Yesus bisa mengampuni, Yesus itu bisa mengampuni di bumi. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bunda, tambahan itu dalam kurung itu tambahan, karena Engkau loh Bunda tambahan Rahma. itu. Bunda Rahma. Itu di sini seperti Iya. kami juga mengampuni. Saya juga Bunda bisa Rahma. mengampuni Anda. Itu Saya bisa mengampuni Anda. Saya juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini kata-kata Yesus loh. Jadi saya manusia itu bisa saling memaafkan. Makanya kita itu kalau hari raya ya, Idul Adha, Idul Fitri, kami silaturahmi untuk saling memaafkan. Memaafkan itu saling mengampuni. Tapi kalau dosa kepada Allah, ya kita harus memohon ampunan kepada Allah. Tapi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, ya kita harus minta maaf kepada orang yang tempat kita bersalah. Gitu maksud Yesus. Bukan dia Yesus bisa mengampuni. Makanya dia bilang dosamu sudah pakai di. Kalau ku ampuni merujuk kepada dirinya. Tapi dia pakai kata ganti kepada di. Seperti ketika dia berkata kepada Yesus, engkau harus sebab ada juga tertulis, engkau harus hanya kepada kepada dia sajalah engkau berbakti, hanya kepada dia sajalah, bukan kepada aku saja. Gitu ya kalau kita cerdas. Lanjut, Bang Neplos sama Ustadz. Bunda Rahma, saya jawab dulu sedikit tentang itu. Jadi Lanjut ketika saya mau
maghriban sama Iya. silakan sama Ustaz Alif atau sama Mbak Luna atau yang lain silakan. Apa ini topiknya? Penggenapan atau masalah pengampunan? Gini, saya jawab dulu tentang Bunda Rahmat ya, tentang berdoa. Jadi dalam ajaran tentang doa yang diajarkan Kan dulu itu pertanyaan ciptaan Yesus, baru kita beralih ke pengampunan dosa. Itu ciptaannya. itu Kriteria Tuhan, ke apa Yesus bisa menciptakan, apa yang sudah diciptakan Yesus. Silakan. Itu yang tadi pernyataan Bang Nepus. Silakan Bang. Saya akan jawab itu, tapi saya jawab dulu bahwa cara berdoa adalah cara beriman. Itu garis besarnya Bunda ya. Jadi apa yang Bunda katakan tadi adalah bagaimana cara berdoa itu juga cara beriman. Itu ringkasnya saja. Baik, saya masuk yang kedua Bunda, tentang kreasi dari ketiadaan. Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di dalam kekristenan tidak dikenal seperti itu. Karena Tuhan yang maha ada, lantas segala sesuatunya menjadi ada. Jadi kami mengenal bahwa ada yang disebut dengan aku yang ada itu. Tuhan pada suatu kesempatan Musa bertanya, siapakah engkau? Tuhan hanya mengatakan, aku adalah yang ada. Fatal, saya mau wudhu tadi, baru mau ke kamar mandi, saya hampir jatuh dengar pernyataan itu. Aduh, jangan Bang, jangan. Sebentar. Di dalam Matikan dulu, Bang. kekristenan, kalian tidak mengenal Tuhan itu menciptakan sesuatu dari ketiadaan ya, tidak ada ya, tidak mengenal itu ya. Saya secara pribadi tidak, karena Tuhan itu keberadaan. Jangan bawa pribadi lah, susah kalau bawa pribadi. Ya masalahnya kalau saudara Kristen saya ditanya pasti menyetujui pendapat abang. Kalau saya enggak. Ayo udah lanjutlah. Iya. Kalau saya tidak. Tuhan itu keberadaan, sehingga segala sesuatu harus berasal dari keberadaan, yaitu dirinya sendiri. Ini konsep filsafat Bang Neflos. Yaudah Bang Neflos lihat dulu lah. Nah, jadi di dalam kekristenan Tuhan tidak menciptakan abrakadabra langsung ada, enggak. Tapi Dia menciptakan dengan desain yang sangat sempurna. Dia menciptakan desain dengan sangat sempurna, mendesain dengan sangat presisi, kemudian dengan aturan-aturan yang terikat di dalam dirinya sendiri. Dia tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak ada di dalam dirinya. Seperti itu. Demikian Bunda Rama. Ini gimana maksudnya Pak? Bingung aku ini. Satu yang saya suka Ustadz dari Gras ini, ketika kita ngomong, dia itu menyimak. Itu saya salut. Baru ini saya temuin Kristen kayak begini. Serius bro. Thank you bro. Jawabannya. Terima kasih Bang Gini, Neflos. gini Saya Bang, suka diskusi dengan Bang Neflos juga. Bang Grace, gini, kalau kita baca supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar akulah Tuhan, tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan seterusnya. Pertanyaan saya Pak, yang menciptakan semua ini di sini siapa Pak? Tuhan Bang, Tuhan. Ya tentu Tuhan. Siapakah Tuhan yang menciptakan semua ini di sini? Ya, karena pada saat itu Tuhan tidak menyatakan diri, nanti setelah perjanjian baru kami tahu gambar dan rupanya itu, gitu. Jadi Allah yang tidak kelihatan, Allah yang transendental menjadi Immanuel, imanen. Immanuel artinya El yang imanen, El atau Allah yang menyatakan diri, seperti itu. Kalau Immanuel ya Tuhan yang bersama kami, bersama Lembaran kita. Nabi bilang. Gimana sih? Bukan. Immanuel itu, Immanuel itu Tuhan bersama kita. Salah-salah Bapak ini ya Allah. Iya. Enggak, bukan gitu. Ustadz sedikit, saya masuk sedikit ya. Ya, jadi Iya. teman-teman yang ingin mendaftar API silahkan ya teman-teman. Masuk ke Polo punya Ustadz Alif ya. Kemudian kita ikuti. Kemudian di situ ada bio pendaftaran ya Ustadz ya. Ada, buka websitenya apologetislam.indonesia.org. Bunda Alif. Atau Bang- buka Bang Alif. websitenya ya. Bang Alif, aku Websitenya. berniat sebenarnya biar menjadi pejabat yang baik seperti abang. apologetislam.indonesia.org ya. Ya. Di .org. KTP-nya statusnya dirubah dulu Pak Grace. Waduh, itu yang susah Bang.
Ya, Nah, jadi gampang lah. mualaf Kriminal di nantinya, Pak. Islam. Begitu ya Loh, kok teman-teman ya, kriminal? silakan mendaftar. Kalau 3 hari ya Pak, Kan menipu, tunggu Bang, anunya menipu ya, tunggu konfirmasinya ya. 3 hari, paling lambat tuh 3 hari. Kalau belum ada ya tolong di DM lagi Ustadz. Kenapa saya belum ada? Nanti dikasih solusi ya teman-teman. Silakan mendaftar ya. Silakan. Ini untuk